Bursa cawapres, nama-namanya juga sudah mulai bermunculan gitu ya, sosok-sosok yang kemudian dijodoh-jodohkan dengan capres kita. Nah, saya mau ke Bro Vasco gitu ya, di sini yang paling muda gitu ya. Ada melihat kombinasi sekarang di nama-nama capres kan sudah ada gitu ya. Cawapresnya dijodoh-jodohin lah, ada keluar Sandi namanya, ada Erik lah, kemudian rata-rata anak muda, pengusaha, investor gitu ya, biasanya yang dijodoh-jodohkan. Ini menurut Anda bisa menjadi kombinasi yang baik, yang menguntungkan pasar, atau seperti apa sih sebenarnya kalau harapannya ada kombinasi tua dan muda juga memimpin Indonesia 5 atau bahkan 10 tahun ke depan? Kalau saya melihatnya gini ya, kalau kita bicara pasangan capres dan cawapres itu penentuannya masih di akhir tahun, di saat kita bicarakan sekarang itu masih jauh terlalu dini banget karena peta politik itu kan selalu berubah per detiknya. Ya. Sampai detik ini pun belum ada yang masih mengumumkan, baik itu dari Ganjar, Prabowo, dan Anies ini masih saling ngintip-ngintip kan. Nah, di saat kandidat sudah memutuskan cawapresnya, otomatis gerakan langkahnya akan terbaca dengan cepat. Tapi yang pasti saya menantikan keindahan pemilu pasca pemilu 2019 lagi. Bagaimana caranya agar pertarungan sepanas-panasnya tapi jangan sampai dibawa baper ke wilayah personal gitu ya. Karena ini berbahaya banget buat bangsa kita. Tapi kalau ngobrol-ngobrol antar para pengusaha di HIPMI gitu ya, pernah gak sih ngeliat kayak, kayak kalau ini oke nih gitu ya, kayak kombinasi yang ada pengusahanya mungkin oke gitu, atau pengusahanya double mungkin oke gitu, gimana? Iya. Kalau bagi para pengusaha-pengusaha muda, apalagi khususnya di HIPMI ya, pertarungan sih happy-happy banget. Namanya bertarung tuh selalu happy ya. Kadang-kadang memang di setiap konflik ada yang untung juga kan biasanya. Tapi yang paling penting adalah di saat konflik itu selesai, kita pun harus selesai dan menjalankan lagi kembali roda perekonomian lagi yang besar ini. Total jumlah pengusaha di Indonesia itu paling hanya sekitar 3,6% kalau nggak salah ya. 3,6% di Indonesia ini. Dan tugas dari para pemimpin kita ke depan nanti itu adalah menciptakan lagi kembali ekosistem yang sangat menarik dan punya kekuatan yang utuh dalam menjaga kestabilan ekonomi itu. Jadi benar-benar kita pun nyaman dalam berbisnis di negara ini. Intinya adalah end up-nya kenyamanan begitu ya yang dihasilkan ya. Mau itu pengusaha, mau itu ulama atau apapun, yang penting nyaman lah pokoknya. Yang penting nyaman. Dari hasil survei, dari statement-statement yang ada begitu ya. Dari HIPMI melihatnya seperti apa nih, Ma? Apakah memang kecenderungan galau atau gamang itu masih terjadi begitu ya di bulan-bulan ini? Karakter anak muda ini nggak boleh banyakan galau. Jadi kalau kebanyakan galau ini optimisme kita jadi berkurang, negara hancur. Jadi kalau arahnya kepada siapa capres yang paling menarik misalnya untuk ke depan ini, kalau kita pandang dari ada 3 capres lah misalnya ya. Dari Anies Baswedan, ada Prabowo, ada Ganjar gitu ya. Kalau kita kaitkan dengan tingkat kepuasan itu, anak-anak muda pengen yang tenang-tenang aja, nggak mau yang ribut-ribut lagi gitu loh. Jadi tenang-tenang artinya berarti lebih cenderung melanjutkan. Cenderung yang melanjutkan. Jadi nggak usah lah kita ribut-ribut lagi kayak kemarin 2019 ini kan panas betul ya. Cebong kampret. Sampai sekarang tuh cebong masih jadi cebong aja, nggak jadi kodok gitu kan. Kampret juga udah masih terbang-terbang aja. Tapi poin yang paling menarik adalah di saat kita melihat siapa capres yang paling menjadi sebuah harapan adalah capres yang bisa duduk untuk bersanding. Jadi siapapun misalnya yang jadi itu adalah beliau-beliau yang mampu bisa merangkul semuanya gitu loh. Jadi nggak harus, coba bayangkan ya kalau kemarin misalnya pada saat kondisi ekonomi lagi COVID itu kan, pada saat itu kalau peta politik kita misalnya Pak Prabowo itu misalnya nggak bergabung ke pemerintahan Jokowi dan Pak Jokowi tidak mau menerima Pak Prabowo dan sebaliknya gitu ya. Gimana? Belum tahu, belum tentu seperti ini gitu kan. Ini kan jadi titik yang perlu kita pertimbangkan, apalagi bagi para generasi muda yang memang harus melihat sudut pandang itu adalah sudut pandang yang penting. Karena kaitan politik dan kestabilan ekonomi menurut saya harus terus diperkuat ya.